Hai Sobat Lava, kembali lagi di Lava Live Podcast. Oke Sobat Lava, tetap di suasana pandemi ya. Yang pasti kita mau bahas satu tema yang tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Oke, kita saat ini mau kenalan dulu nih sama salah satu narasumber. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke Sobat Lava, jadi kita pagi ini sudah kedatangan salah satu narasumber yang kompeten dalam bidang ibu dan anak. Hari ini kita mau bahas satu topik, lanjutan dari topik yang kemarin yang pasti masih membahas tentang persoalan-persoalan dan mitos atau fakta yang ada di lapangan tentang ibu dan anak. Namun saat ini kita mau bahas yang lebih detail, yaitu tentang apa Bu? Senam hamil. Oke, tentang senam hamil. Siapa nih Sobat Lava di rumah yang lagi hamil mungkin ya, anak pertama, anak kedua ya Bu ya. Pasti agak-agak bingung karena di masa pandemi seperti saat ini kita pun sulit juga ya berinteraksi dengan orang-orang maupun instruktur di luar sana. Oke Bu, boleh kita sapa dulu ya, boleh kenalan dulu mungkin? Nama saya adalah Diana Eka. Saya perawat di ruang neonatologi yang saat ini ruangannya gabung dengan kamar bersalin. Jadi selain merawat bayi yang sakit atau yang sehat, kita juga membantu ibu-ibu yang ada di ruang bersalin, ibu-ibu hamil ya ada di ruang bersalin. Oke, jadi Bu Diana ini adalah perawat senior ya, Sobat Lava di ruang neonatologi. Tapi kekhususannya bisa juga karena ruangannya gabung sekarang Bu ya, jadi tidak hanya mengurusi bayi tapi juga ibu-ibu hamil. Oke Bu, kita langsung ke topiknya aja mungkin ya, karena Sobat Lava di rumah pasti udah sangat nggak sabar. Gimana sih Bu peran serta kita saat pandemi, khususnya untuk ibu hamil? Apa yang perlu diperhatikan ibu hamil saat pandemi seperti saat ini? Iya, pastinya berbeda dari yang sebelumnya pandemi dengan yang sekarang. Kalau yang kemarin ibu hamil kita mau kemana-mana bebas. Kalau sekarang kan pasti ada aturan-aturan yang harus dijalankan. Yang penting pertama yang harus dilakukan karena kondisi kita saat ini misalnya sedang hamil, pasti kondisi tubuh kita itu berbeda dengan orang yang lain. Daya tahan tubuh kita karena mengandung janin ya, itu pasti rentan termasuk orang yang beresiko. Jadi pertama yang harus dilakukan tetap patuhi protokol kesehatan. Pertama tetap jaga masker, tetap pakai masker, terus jauhi kerumunan, terus cuci tangan kalau ingin memegang daerah wajah terutama, atau mau dari luar mau masuk ke rumah sering-sering cuci tangan. Terus misalnya mau ditambah minum multivitamin boleh, minum vitamin C misalnya, kemudian rutin kontrol ke dokter kandungan. Terus yang terpenting kalau sekarang kan pokoknya jangan diet, banyak makan, tapi juga harus diiringi dengan olahraga yang ringan atau senam hamil itu tadi. Oke, jadi itu ya Sobat Lava ya, the one and only adalah protokol kesehatan, cuci tangan dan teman-temannya, pakai masker itu ya. Terus tadi yang Bu Diana sebutkan di akhir adalah menjaga aktivitas fisik dengan senam hamil. Nah, senam hamil itu sendiri seberapa penting untuk dilakukan oleh ibu-ibu hamil, Bu Di? Jadi senam hamil itu pasti manfaatnya banyak ya. Jadi karena hamil itu karena berbadan dua, karena kita harus selain kita yang diberi nutrisi harus ada janin yang diberi nutrisi juga, kita juga harus aktif bergerak dengan senam hamil biar manfaat yang dirasakan itu biar tidak kita aja tapi janin juga ikut merasakannya. Tapi dengan syarat olahraga yang kita lakukan, senam hamil yang kita lakukan itu juga harus persetujuan dari dokter yang terkait, dokter yang biasanya kita kunjungi kontrol setiap bulannya.
Oke, jadi itu ya Sobat Lava ya. Jadi pentingnya senam hamil di masa pandemi dan juga pentingnya untuk ibu-ibu hamil menjaga stamina dan juga kebugarannya. Tadi sempat disinggung tentang manfaat dari senam hamil itu sendiri ya Budi ya. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih rinci tentang manfaat dari senam hamil itu sendiri supaya Sobat Lava di rumah juga paham nih apa sih manfaatnya terhadap janin ya khususnya ya selain kepada ibu. Jadi manfaatnya yang pertama kita mempersiapkan otot-otot ibu dalam menjalani proses kehamilan dan mempersiapkan dalam proses persalinannya. Misalnya contohnya adalah memperlancar sirkulasi darah. Terus yang jelas karena kita berolahraga fisik menjaga kebugaran ibu itu sendiri. Kemudian karena biasanya kalau pas waktu hamil itu banyak asupan yang dimasukkan, nutrisi yang dimasukkan, biasanya berat badannya kan berlebih, akan berisiko tambah berat. Akhirnya dengan olahraga fisik berat badan akan terkontrol. Moodnya ibu jadi lebih bagus. Terus kemudian mempersiapkan otot-otot persalinan kita juga biar nanti pas waktu prosesnya persalinan itu kita tidak mengalami ketegangan mental, terlalu nyeri atau terlalu bagaimana. Terus biasanya yang sering dikeluhkan juga itu nyeri otot punggung sama pinggang. Nah, bisa mengurangi nyeri otot punggung sama pinggang di saat ibu itu hamil. Salah satu manfaatnya seperti itu. Bicara tentang nyeri otot punggung dan pinggang ya Bu ya, apakah semua keluhan itu boleh tetap dilanjutin? Misalnya nih ada keluhan nyeri yang hebat gitu, cuma kan kita nggak tahu ya apakah memang pasien atau orang yang hamil tersebut memang benar-benar nyeri atau memang karena ketidaknyamanan. Jadi untuk senam hamil itu sendiri, hal-hal apa yang sebaiknya dihindari atau pasien orang hamil yang seperti apa yang sebaiknya menghindari senam hamil? Jadi mungkin kayak ada kontraindikasi ya. Jadi ibu-ibu hamil yang mana yang tidak boleh melakukan senam hamil yang misalnya kita sarankan. Betul. Jadi salah satunya jika selama kehamilan atau sebelumnya itu ibu memiliki riwayat penyakit jantung atau penyakit paru. Kemudian selama kehamilan ada perdarahan pervaginam, jadi ada darah yang keluar dari vagina atau dari jalan lahir ya, dari jalan lahir. Terus atau yang namanya itu septic incompetence. Jadi kalau misalnya pas waktu kita kontrol ke dokter kandungan, terus dokternya bilang ini hati-hati ya, ini kayaknya mulut rahimnya ini gampang buka atau resiko infeksi, itu tidak disarankan juga karena ada beberapa gerakan senam hamil itu fokusnya memang ke daerah otot panggul, jadi tidak disarankan. Kemudian kehamilan kembar. Nah, kehamilan kembar itu ada beberapa ahli yang bilang ya ini boleh melakukan senam hamil, ini juga tidak boleh. Jadi tetap dalam rekomendasi dokter. Kemudian placenta previa. Placenta previa itu kalau misalnya dokter itu bilang ini ari-arinya di bawah. Nah, ini nutup jalan lahir. Ini ari-ari bayinya itu ada di samping, itu juga tidak disarankan karena gerakan-gerakan tertentu itu memicu perdarahan juga. Terus ibu-ibu hamil dengan hipertensi itu juga tidak disarankan. Atau sebenarnya bukan tidak disarankan, tapi ada olahraga jenis lain atau latihan fisik lain yang tetap bisa dilakukan, yang lebih aman mungkin ya. Jadi bukan berarti kalau sakit ini berarti saya nggak boleh senam hamil, enggak juga. Pasti ada solusi, ada gerakan-gerakan lain yang tetap bisa ibu hamil lakukan. Baik, jadi seperti itu ya Sobat Lava ya. Istilahnya agak medis dan terlalu banyak. Yang penting yang Sobat Lava perlu ingat adalah ketika kontrol ya Budi ya. Ketika kontrol kemudian bisa ditanyakan ke dokter spesialis kandungannya. Jadi ada keluhan-keluhan yang misalnya Sobat Lava rasakan, boleh langsung dikonsultasikan ke dokter spesialis kandungannya sebelum melakukan senam hamil supaya lebih aman tentunya Sobat Lava. Oke, lanjut Budi.
Ada juga pertanyaan dari Sobat Lava nih. Kapan sih senam hamil itu paling aman dilakukan? Senam hamil, ada beberapa ahli yang mengatakan bolehlah nanti kita melakukan senam hamil di atas usia kandungan 22 minggu, atau nanti ada juga ahli yang bilang karena ini belum kuat kandungannya baru bisa dilakukan di atas 28 minggu. Tapi tidak fokus pada senam hamilnya aja. Misalnya selama sebelum kehamilan kita tuh aktif melakukan olahraga apa, terus di awal kehamilan misalnya trimester pertama kan itu awal pembentukan semua organ, memang beresiko untuk melakukan olahraga tertentu, tapi pilih yang paling aman. Jadi terserah kita mau mulai sebelum hamil biar kebugaran kita itu tetap terjaga, karena pasti kalau hamil itu kan tiap orang nggak sama, keluhannya ada yang baik-baik saja, ada yang mual, ada yang muntah, ada bahkan beberapa itu kalau lagi nggak mood, badan saya nggak enak, itu saya buat gerak, saya buat aktivitas itu enak. Jadi tergantung ibu hamil itu tersendiri. Jadi mau pilih gerakan yang mana, mau mulai kapan, mau pilih gerakan yang mana, itu terserah ibu hamil tersendiri. Jadi pastinya ya pengawasan dokter. Kalau misalnya dia konsultasi sama instruktur, itu ya instrukturnya harus yang profesional, yang benar-benar paham kondisi kita saat itu. Jadi Sobat Lava, ternyata saya juga baru tahu bahwa senam hamil itu boleh dilakukan walaupun belum hamil pun boleh untuk persiapan menuju kehamilan ya, selain daripada konsumsi gizi tentunya ya Bu ya. Baik, jadi untuk Sobat Lava di rumah yang sekiranya berminat atau ingin banget senam hamil atau lagi persiapan kehamilan, boleh langsung konsultasi dulu berarti ya Bu ya. Konsultasi dengan dokter spesialis kandungan. Kemudian ketika Sobat Lava sudah memasuki trimester 1, dalam arti masih banyak keluhan berarti tadi ya Bu, boleh langsung disesuaikan gerakannya yang lebih nyaman dengan posisi atau kondisi tubuh Sobat Lava saat itu. Jadi gitu ya Bu ya. Lalu banyak banget nih Bu di masyarakat di luar sana ataupun Sobat Lava yang ada di rumah, banyak desas-desus bukan ya, banyak sekali. Misalnya ada orang tua bilang senam hamil atau gerakan yang jingkrak-jingkrak itu nggak boleh loh di usia kehamilan awal. Jadi banyak mitos-mitos yang tersebar di luaran sana yang sebenarnya itu bukan atas anjuran medis misalnya. Boleh nggak sih Bu dikasih tahu ke Sobat Lava di rumah? Jadi mitos dan fakta yang sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya mitos yang di luaran itu banyak ya. Cuman kita rangkum beberapa aja. Salah satunya itu gini. Kalau pas waktu melakukan senam hamil itu diukur denyut jantung bayinya itu nggak boleh lebih dari 130 kali per menit. Itu dulu. Kalau sekarang itu tidak dibuat patokan, karena apa? Walaupun misalnya denyut jantung bayinya waktu itu baik-baik saja, anggaplah di bawah 100, tapi kalau ibunya sudah merasa kelelahan, ngos-ngosan dan tidak nyaman, ya harus berhenti. Jadi kalau dulu memang iya, sebelum kita melakukan senam hamil, terutama misalnya melakukannya di rumah sakit gitu kan, pasti ada sarana dan prasarana untuk mengukur nadi ibu, terus mengukur denyut jantung bayinya. Dan itu sudah tidak dibuat patokan lagi. Jadi yang dibuat patokan itu adalah kemampuan kita yang menjalani pada saat proses senam hamil itu. Misalnya di awal aman, di tengah-tengah kok mulai berat ya, ngos-ngosan, nggak nyaman, nyeri, atau sekiranya ada gejala yang membahayakan, misalnya kok perut saya kok sakit ya, kok terasa tegang, ya sudah berhenti, beristirahat. Walaupun misalnya dalam satu kelompok itu ada 10 orang ibu hamil, ada yang di awal sampai akhir aman-aman aja, ada yang di awal latihan itu sudah ngos-ngosan, ada yang di tengah dia sudah angkat tangan nyerah, sudah nggak kuat. Nah itu yang dibuat patokan ya kemampuan kita sendiri.
Jadi bukan denyut jantung lagi. Jadi bukan berpatokan pada alat pengukur ya Bu ya, tapi pada kenyamanan dan keamanan dari si pasien itu sendiri atau si ibu hamil itu sendiri. Oke, yang kedua ada lagi nih Bu, mitos yang mengatakan bahwa senam hamil itu dapat menyebabkan bayi lahir prematur. Apakah benar seperti itu Bu Diana? Jadi karena tujuannya senam hamil itu kita mempersiapkan otot-otot rahim, otot-otot perut ibu pas waktu hamil menjelang proses persalinan. Jadi ada beberapa kali mengatakan justru dengan kita melakukan senam hamil itu risiko bayi lahir prematur itu berkurang karena ototnya itu terbiasa dibentuk kuat dan elastis, memang dipersiapkan untuk menghadapi proses persalinan. Jadi gerakan-gerakan yang kita lakukan itu memang otot-ototnya dipersiapkan mulai hamil, setelah melahirkan, terus proses pemulihan pas waktu bayinya sudah di luar itu juga sudah kita lakukan pas waktu senam hamil itu juga. Jadi itu tidak benar. Justru menurunkan resiko bayi lahir prematur. Oke, jadi itu adalah mitos saudara-saudara. Ya, Sobat Lava perlu diingat juga ya bahwa bayi yang lahir prematur itu banyak sebabnya, benar ya Budi ya, bukan karena melakukan senam hamil atau aktivitas fisik yang berat. Terlebih lagi senam hamil adalah aktivitas fisik yang memang dikhususkan untuk ibu hamil dan terkontrol di bawah pengawasan dokter maupun trainer, gitu ya Bu Diana. Oke, selanjutnya nih Budi ada satu mitos juga bahwa senam hamil tidak boleh dilakukan pada waktu trimester 2. Jadi trimester 2 itu adalah 3 bulan, usia 3 bulan sampai 6 bulanan. Iya. Betul nggak sih Budi? Itu mitos juga. Jadi itu tadi balik lagi, gerakan yang kita pilih itu apa. Jadi pokoknya kalau misalnya olahraganya itu dibacanya tubuh kita itu ringan, pasti tidak akan menimbulkan gejala. Tapi kalau tubuh itu bacanya sudah aku nggak kuat, itu jangan dipaksa. Jadi memang sih secara teori kalau trimester kedua itu memang rahim kita itu belum terlindungi sepenuhnya dengan tulang panggul, memang berisiko. Tapi pasti ada solusi, ada gerakan-gerakan lain yang aman, baik itu dilakukan di trimester pertama, kedua maupun ketiga. Oke, jadi itu ya Sobat Lava ya. Jadi yang pertama tadi apa Budi? Jadi tetap pilih gerakan yang aman. Pilih gerakan yang aman dan terus yang kedua mengukur kemampuan kita. Mengukur kemampuan. Nah itu tadi beberapa mitos yang tersebar di luaran sana yang Sobat Lava perlu ketahui bahwa yang pertama, senam hamil tidak menyebabkan bayi prematur. Itu adalah mitos. Yang kedua adalah ketika kehamilan memasuki trimester 2 atau usia 3 bulan ke atas, senam hamil tetap bisa dilakukan. Jadi yang tadi bilang kalau senam hamil itu adalah tidak boleh dilakukan di trimester kedua atau 3 bulan ke atas, itu juga adalah mitos. Terus yang ketiga tadi apa Budi? Patokan denyut jantung janin. Oh betul, jadi patokan denyut jantung janin adalah 130 kali per menit. Padahal yang benar adalah kemampuan ibu itu sendiri. Kemampuan ibu sendiri dalam melakukan aktivitas fisik. Jadi yang ketiga juga adalah mitos. Jadi itu Sobat Lava ya. Perlu diingat juga oleh Sobat Lava sekalian di rumah. Dalam melakukan senam hamil perlu mengukur kemampuan diri sendiri, bukan berdasarkan alat ukur. Oke. Selanjutnya Bu Diana. Oke, selanjutnya pertanyaan yang tidak kalah penting adalah hal-hal apakah yang perlu dipersiapkan oleh Sobat Lava di rumah, khususnya ibu-ibu yang lagi hamil muda nih, yang ingin melakukan senam hamil di rumah, baik itu alat ataupun konsultasi, apa saja yang perlu disiapkan Bu Diana? Jadi senam hamil itu tidak hanya di pusat kebugaran, biasanya di rumah sakit sih kalau senam hamil, jarang yang di pusat kebugaran. Atau di rumah
yang penting yang dilakukan karena hamil makan. 1 jam sebelum melakukan senam hamil nutrisi makan, mungkin ya. Saudara-saudara, makan ya Sobat Lava. 1 jam sebelum senam hamil harus makan ya. Jangan sampai makannya cuma sedikit karena memang pasti karena di senam hamil itu kan ada latihan nafas, terus melatih otot-otot kaki, panggul itu pasti kan menguras tenaga banget ya. Makan nutrisi. semua hal boleh. Mungkin yang kalau kekenyangan juga nggak enak mungkin ya. Jadi Pilih cukup nutrisi yang lebih bergizi, yang mungkin lebih banyak protein, vitaminnya mungkin ya biar kuat pas waktu awal senam hamil 1 jam sebelumnya. 1 jam sebelum. Terus jangan lupa bawa air minum yang banyak. Karena kan kadang kita nggak terasa dehidrasi. Kita sih aman-aman aja. Ternyata bayinya sudah masuk dalam fase dehidrasi. Jadi biar nggak lupa selalu bawa air minum. Kan minumnya harus banyak kalau kamu ya di atas 3 liter. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama tadi yang penting nutrisi yang tinggi, protein, vitamin 1 jam sebelum senam hamil biar senam hamilnya tuh kuat. Enggak tiba-tiba tengah-tengah perjalanan mengeluh perutnya lapar, lemas kan jadi nggak nyaman juga. Terus yang kedua pakaian yang nyaman saat digunakan senam hamil dan sepatu. Tujuannya apa? Untuk mengurangi risiko cedera. Jadi kalau misalnya yang lain nyaman pakai baju ketat tapi tidak menimbulkan risiko cedera nggak masalah, tapi ada satu saya sukanya pakai pakaian yang longgar biar nanti perut saya nggak kegesek-gesek atau gimana, terserah monggo, pokoknya pakaian yang nyaman digunakan saat itu yang tidak menimbulkan risiko cedera. Kemudian yang selanjutnya pas waktu kita melakukan senam hamil itu pilih ruangan yang sejuk, tidak panas. Biar enggak risiko dehidrasi. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pemanasan dan pendinginan. Itu penting. Jadi biar nanti pas waktu proses senam hamil enggak kram otot-ototnya. Oke, jadi itu tadi ya Sobat Lava, tips-tips yang bisa Sobat Lava pakai di rumah ketika Sobat Lava ingin melakukan senam hamil secara mandiri karena saat ini juga lagi pandemi. Jadi itu adalah 4 tips yang harus dilakukan supaya senam hamil yang Sobat Lava lakukan di rumah tetap aman dan nyaman khususnya untuk si baby yang ada di dalam perut. Gitu ya Budi ya. Terus kemudian Oke, menyambung pertanyaannya tadi, di masa pandemi seperti saat ini, gimana sih caranya kita bisa tetap melakukan senam hamil padahal kita lagi social distancing nih, Bu? Nah, iya penting banget itu. Jadi kita itu ngikuti ya. Jadi tenaga kesehatan itu mengikuti gimana ibu-ibu hamil itu nggak kehilangan moodnya, tetap terjaga kebugarannya. Jadi di beberapa media itu sekarang tuh banyak kelas online senam hamil, jadi Zoom gitu, bisa dilakukan seperti itu. Dan pasti tenaga yang mengajarkan juga pasti tenaga yang profesional. Kemudian bisa dilakukan mandiri bersama pasangan. Jadi berdua sama suami. Jadi biar ada yang mengingatkan, dibantu juga misalnya gerakannya itu terlalu berat atau mulai membahayakan buat ibu sama bayi. Terus mungkin kalau misalnya mau konsultasi dengan instruktur yang berpengalaman dan profesional juga pastinya. Jadi diarahkan. Kalau misalnya mau dilakukan senam hamil mandiri di rumah itu gerakan-gerakan apa yang harus kita lakukan. Jadi selain itu tadi mengikuti kelas online, melakukan bersama suami, atau saya nggak nyaman nih kalau di rumah, saya takut nanti gerakan ini salah, silakan mendatangi rumah sakit yang mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Jadi walaupun bertemu dengan beberapa ibu hamil yang lain, manfaatnya didapat, kita juga tetap aman. Jadi nggak risiko tertular penyakit. Gitu. Oke, Sobat Lava, menarik loh bahasan kita pada
sesi yang terakhir ini. Jadi 3 hal yang disebutkan oleh narasumber kita tadi rupanya sudah tersedia di hadapan kita ya. Jadi saya mau men-challenge nih Budi, kita untuk saat ini memperagakan bagaimana senam hamil yang cocok atau yang mudah dilakukan oleh ibu-ibu di rumah. Nah, ibu-ibu di rumah sesuai dengan yang poin 2 tadi bisa mencoba bersama dengan suami yang pastinya lagi WFH ya Budi ya, jadi bisa dicoba bareng. Dan yang ketiga, ketika ada keluhan bisa langsung datang ke Lavalet Tercinta. Oke, langsung check it out, kita langsung coba ya Budi. Gerakan dalam senam hamil. Pemanasan. Buka kaki selebar bahu. Taruh tangan di belakang leher. Tahan 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan dapat diulang 3 kali 8 hitungan. Gerakan kedua. Tarik kaki ke belakang. Tempelkan pada area pantat bergantian kanan dan kiri selama tahan 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berganti kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan kardio. Jalan di tempat dengan mengepalkan tangan. Diulang 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan penguatan otot. Buat posisi meja di atas matras. Tarik nafas bersamaan dengan tarikan punggung ke atas. Buang nafas bersamaan dengan turunnya perut. Ulangi 3 set 8 repetisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya. Duduk dengan kaki tegak lurus. Dorong telapak kaki ke depan bersama dengan tarikan nafas. Buang nafas saat kaki didorong ke belakang. Ulangi 3 set 8 repetisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan relaksasi. Duduk bersila mempertemukan kedua telapak kaki. Tarik nafas bersama dengan mencondongkan tubuh ke depan. Tahan. Buang nafas dengan mencondongkan tubuh ke belakang. Gerakan dapat diulang 3 kali repetisi dengan 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan pendinginan. Buka kaki selebar mungkin. Luruskan tangan di atas kepala. Tahan nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegang kedua kaki. Tahan nafas dengan posisi tubuh tetap rileks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Sobat Lava di rumah, sudah paham kan dengan apa yang diajarkan oleh instruktur kita? Untuk info lebih lanjut, Sobat Lava bisa langsung menghubungi website di bawah atau langsung ke call center kami di marketing Rumah Sakit Lavalet Malang. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan akhir kata, kami dari Unit Neonatologi dan Kebidanan undur diri. Kita akan ketemu di podcast selanjutnya.
Stay healthy, stay happy.